Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Akbar CK. Ahmad Kosinudin meradang setelah diabaikan nasihatnya oleh Roy Suryo sampai-sampai Waudin ini mengundurkan diri. Entah mengundurkan diri, entah kena pecat, kita nggak tahu. Yang jelas Waudin nggak lagi dipakai oleh Roy Suryo. Nah, Waudin suuzon lagi nih. Yang minta pra peradilan siapa, yang minta sidang itu tidak dilanjutkan siapa, bisa-bisanya Pak Jokowi yang punya skenario agar tidak ke persidangan. Ini gimana nih guys? Emang sakit betul pengacara yang satu ini. Perjuangan untuk memaksa Jokowi diadili di persidangan tentang ijazahnya sudah di ujung tanduk. Namun hari ini Jokowi sedang bermanuver untuk menghindari persidangan dengan cara apa? Ada dua skenario yang akan dijalankan. Pertama, Jokowi akan mengkondisikan agar pra peradilan bisa dimenangkan, yang seolah-olah itu kemenangan orang yang mengajukan pra peradilan, padahal itulah yang diinginkan Jokowi. Karena setelah pra peradilan menang, status tersangka tidak ada sidang tentang ijazah Jokowi. Jokowi tidak perlu lagi hadir di persidangan. Strategi yang kedua, Jokowi bisa menghindari pokok perkara manakala eksepsi dikabulkan. Bagi orang yang mengajukan eksepsi seolah itu kemenangan, tetapi bagi Jokowi eksepsi diterima itu juga jalan keluar agar dia selamat dan tidak perlu hadir di persidangan. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya, kita yang dari dulu berjuang untuk rakyat dalam rangka membela kepentingan rakyat agar Jokowi diadili dengan ijazahnya itu, ini akan kehilangan objek perkara karena ada apa? Oligarki. Pak Udin. Yang dia salahkan siapa? Pak Jokowi lagi yang punya skenario. Kan seperti itu, ya kan? Itu maksud Pak Udin, ya, menyalahkan Pak Joko Widodo. Padahal yang minta pra peradilan Roy Suryo, yang minta sidang itu tidak lanjutkan Siti Pak. Kok bisa-bisanya Pak Jokowi lagi ini yang disalahkan Pak Udin? Zoom sekali Pak Udin nih. Nih ya, Roy Suryo sendiri nih ya yang minta ke pra peradilan bahkan berkali-kali nih. Dan apakah itu adalah pra peradilan yang terakhir, yang kedua? Saya senyum saja. Karena amanat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu tidak membatasi berapa kali pra peradilan harus dilaksanakan, ya, nggak membatasi. Kenapa? Karena masih banyak hal-hal yang mungkin nanti akan bisa kita mohonkan atau kita pertanyakan. Jadi akan ada beberapa hal lagi, ini saya bocorin ya, pra peradilan yang mungkin kita lakukan karena itu adalah hak dari kami, hak dari saya untuk melaksanakan. Sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Tuh, ya kan? Roy sendiri, Pak sendiri. Kok bisa-bisanya Waudin nyalain Pak Jokowi? Pihak Pak Jokowi bahkan ya pernah menyampaikan keberatannya karena Roy Suryo ini dianggap dari pihak Pak Jokowi, pengacara Pak Jokowi mengulur-ulur waktu. Ya gini, ya bidadari pembela Roy Suryo dibayar berapa? 100.000. Biasa aja Pak, biasa. Nah, langsung aja kita dengerin ya, Ibu Irma Suryani Chaniago mengomentari si Pipa ini. Udah muak kali nampaknya Bu Irma Suryani Chaniago ini dengan si Pipa ini. Menuduh itu kan Pak Jokowi kepada saya. Mana saya melakukan pencemaran nama baik, mana saya melakukan fitnah. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Sudah lama saya tidak bersuara dan menyampaikan opini maupun informasi kepada masyarakat terkait banyak hal yang terjadi di Republik ini. Hari ini saya mau men-spill apa yang disampaikan Dr. Tifa terkait dengan
pernyataannya yang mengatakan bahwa otak Jokowi kecil dan dia mau mengketapelin, ya diketapelin otaknya supaya otaknya jauh lebih baik. Betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Menurut saya, penghinaan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan dalam meneliti ijazah Jokowi. Harusnya kalau Dr. Tifa ingin meneliti ijazah Jokowi itu asli atau palsu, silahkan diteliti sesuai dengan aspek-aspek yang memang ya berkaitan dengan hasil penelitiannya. Bukan malah membuli, bukan malah mencaci maki dan menghina. Kalau kita ingin mengatakan bahwa otak Jokowi kecil, Jokowi membangun Indonesia dengan luar biasa dan itu dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan kan hanya meneliti ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Silakan dilakukan ke pengadilan. Silakan Anda melawan di pengadilan. Silakan Anda memperjuangkan itu di pengadilan. Kita akan lihat. Saya pribadi tidak alergi. Ketika misalnya kalian ingin mempertanyakan itu, silahkan lakukan secara profesional. Tetapi saya dalam hal ini, ya mohon maaf, pernyataan Anda tentang otak kecil Pak Jokowi itu adalah sebuah penghinaan. Dan Anda sendiri harus berkaca, apakah otak Anda besar? Apakah otak Anda kecil? Apakah ketika otak seseorang itu kecil kemudian dia bodoh? Apakah ketika otak seseorang itu besar dia pintar? Ada otaknya besar, ya, tapi dia tidak pintar. Karena apa? Ternyata otaknya bengkak. Dan ketika ada otaknya yang kecil, ternyata otaknya sehat. Dan itu bisa dilihat dari aspek-aspek medis. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh Anda. Gitu ya, bukan meneliti ijazah sebetulnya. Kan Anda dokter. Bukan seorang peneliti ijazah. Tetapi, bagi saya ketika itu Anda lakukan, ya silahkan. Anda punya hak. Tapi ketika Anda mulai ya melakukan penelitian itu dengan bully-bulian dan caci-cacian, bully-bulian dan menurut saya hinaan-hinaan, menurut saya itu tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Lakukan penelitian secara profesional ya, dengan metode-metode keahlian yang Anda miliki, dengan keahlian metode-metode yang memang kalian miliki untuk meneliti sebuah ijazah yang kata Anda pertama, bahwa Anda tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 90% palsu, tetapi di kesempatan lain Anda menyatakan bahwa 99% Anda yakin itu palsu. Mana yang harus dipercayai oleh masyarakat? Pernyataan Anda pertama atau pernyataan Anda yang kedua? Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, menurut saya, hari ini lakukan persidangan secara fair, terbuka dan adil. Tidak masalah, ya. Itu yang harus dilakukan. Tetapi stop bully-bulian, stop hina-hinaan, stop caci maki. Tidak penting, tidak perlu karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang Anda lakukan. Saya kira itu yang harus dikedepankan untuk bisa ya melihat apakah niat Anda itu betul-betul untuk meneliti ijazah atau hanya sekedar mencari panggung publik. Ibu Tifa sudah melakoni sidang eksepsi atau sidang di mana Ibu Tifa sebagai terdakwa melawan dakwaan para jaksa. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu Tifa dijerat ya dengan pasal berlapis termasuk di dalamnya pencemaran nama baik dan manipulasi data digital. Nah, dalam pembelaannya Ibu Tifa menganggap bahwa dakwaan jasa memiliki beberapa error. Tapi sebelum masuk ya ke dalam materi pembelaan, saya mau komentar sedikit nih soal statement Ibu Tifa waktu press conference setelah sidang. Ya, jadi Ibu Tifa bilang kasus yang menjeratnya itu cerminan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis multidimensional. Capek banget. Perlawanan hukumnya nggak seberapa ya, tapi drama telenovelanya itu lebay banget. Kita bahas perlawanan hukumnya sebentar lagi nih. Jadi sekarang ini kenapa
drama telenovelanya lebay. Jadi mungkin teman-teman yang udah berusia 40 tahun ke atas pernah ya familiar dengan istilah ini. Istilah yang sering dipakai pada tahun 99 sampai awal 2000-an. Saat itu bangsa ini sering disebut mengalami krisis multidimensi. Saat itu berawal dari krisis moneter, menjalar ke krisis ekonomi, ya di mana negara nggak bisa bayar gaji pegawai dan pengeluaran lainnya, lalu berdampak kepada ekonomi secara keseluruhan, menjalar lagi ke krisis politik yang menumbangkan rezim Soeharto, kemudian terjadi krisis sosial di mana chaos terjadi, di mana banyak terjadi penjarahan, pembakaran, dan lain sebagainya. Nah, itulah krisis multidimensi, teman-teman. Saat ini yang dihadapi oleh Ibu Tifa ini apaan? Cuma seorang warga negara yang disangkakan lalu didakwa melakukan tindakan melawan hukum, sementara di luar sana ya politik stabil-stabil aja. Orang dagang ya dagang aja. Pasar dan pusat perbelanjaan ya beroperasi seperti biasa. Jadi nggak usah lebay gitulah Bu Tifa. Kayaknya bukan bangsa ini yang krisis multidimensi, tapi Anda yang berdelusi. Nah, masuk ke pokok perkara. Jadi dalam sidang eksepsi pengacara Tifa itu sebetulnya nggak ngebela apa-apa. Cuma dia merasa sidang ini keliru, maka jangan dilanjutkan. Wah, gayanya sih selangit ya. Tapi pembelaannya bukan yang ngebela diri, malah ingin mengakhiri. Jadi kubu Tifa merasa bahwa pertama, yang dia sebut ijazah palsu itu bukan ijazah analog, melainkan ijazah yang beredar di internet. Kedua, pengadilan Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara dan lain sebagainya, sehingga harusnya semuanya batal lah demi hukum. Kurang lebih seperti itu. Soal poin pertama ini nih, kan udah dibilang sejak dulu ya, bahwa Anda itu ngapain juga koar-koar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Anda sendiri nggak punya dasar pembuktian, lawang memegang atau sekedar melihat ijazah Pak Jokowi ya, yang sekarang berada di tangan Polda ini sebagai barang bukti, itu aja Anda nggak pernah. Lalu objek apa yang Anda dan kawan-kawan Anda teliti, Bu Tifa yang terhormat? Sampai Anda berkali-kali di muka publik menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ingat, bersama Roy Suryo dan kawan-kawan, kalian bilang Jokowi bohong, ya, bahkan menjalar sampai skripsi palsu, ya, bahkan tuduhannya sampai ke KKN-nya juga palsu. Ya, beredar juga kalian kemudian bilang bahwa Pak Jokowi cuma punya gelar DRS atau sarjana muda yang setingkat D3. Sekarang kalian mengelak memakai argumen yang sejak dulu sebenarnya sudah melawan kalian sendiri. Bagaimana Anda sebut itu produk penelitian kalau objek yang Anda teliti bukan objek otentik yang sesuai dengan tema dan kesimpulan Anda? Harusnya kan dapatkan dulu objeknya. Dapatkan clearance dari pemilik objek, dalam hal ini Pak Jokowi. Baru kemudian Anda teliti. Kalau cuma sekedar nemu di medsos, Anda pasti diketawain sama peneliti beneran. Kalau aja sejak awal kesimpulan Anda itu bukan soal ijazah Pak Jokowi, melainkan cuma soal penelitian iseng-iseng, ya, atas foto yang nemu di medsos, Anda pasti aman. Itu pun mesti jelas disclaimer-nya bahwa objek penelitian bukan ijazah Pak Jokowi, hanya temuan liar di media sosial. Kalau enggak, ya jelas pencemaran nama baik atau fitnah. Ya. Lalu Ibu Tifa juga meminta bahwa pengadilan Jaktim tidak berwenang mengadili kasus ini. Teman-teman, pengadilan Jaktim ini sejalan dengan ketentuan wewenang jaksa dalam menyusun locus delicti atau lokasi terjadinya tindak pidana pada surat dakwaan yang diregistrasi di pengadilan. Mau Bu Tifa bilang nggak di sana, tapi di situ, ya. Kan yang jadi rujukan adalah lokasi terjadinya tindak pidana menurut surat dakwaan, gitu loh. Tapi kalaupun ya, misalnya nih, Anda merasa benar, harusnya dimanapun sidangnya terjadi ya nggak masalah dong. Ini kan kayak dicari-cari cara aja supaya sidang nggak dilanjutin. Jujur, menurut saya Anda ini adalah seorang ibu-ibu yang memiliki fanatisme politik aja. Ya, sebagai pembenci Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Anies. Rekam jejak Anda menunjukkan hal demikian. Tapi nggak ada yang salah sih sebetulnya dengan itu kan pilihan politik ya. Tapi saya merasa kepolosan Anda ini sekarang sedang dimanfaatkan oleh Roy dan kawan-kawan. Anda, nih misalnya, sedang hadapi sidang pokok perkara. Roy CS masih di pra-peradilan. Biar apa? Biar mereka dengar nih materi dakwaan dari jaksa yang mengadili Anda, sehingga mereka bisa mengira-ngira nih dakwaan yang mirip yang akan dikenakan ke mereka. Dan mereka jadinya sekarang bisa menyiapkan pembelaan antisipatif sejak awal. Jujur saya kasihan. Saya tahu sekarang Anda menggalang donasi sejak jadi terdakwa. Pastilah. Kalau sudah sejauh ini kasus bergulir, ini menurut keyakinan saya ya, Bohir udah nggak mau lagi ngedanain. Anda mungkin nggak sadar selama ini Anda cuma pion di papan catur seorang tokoh besar
yang sampai sekarang masih tersembunyi identitasnya. Kini bukan lagi tepuk tangan dari sesama pembenci Jokowi yang memabukkan Anda, tapi ancaman jeruji besi yang harusnya menyadarkan Anda. Akhir kata mengutip seorang Englishman, seorang jurnalis yang juga expert dalam permainan catur, Heinrich Frankl. Dia bilang, in chess, just as life, today's bliss might be tomorrow's poison. Dalam catur, sebagaimana dalam kehidupan, kebahagiaan hari ini bisa jadi merupakan racun di hari esok. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian ada Mak Tipa ini adalah ahli spiritualitil. Dia kan atas ditutup, bawah dibuka. Nah itu dia. Jadi dia ahlinya itu. Ini Mak Tipa ini kan sebenarnya udah sangat menjijikkan kita menengoknya. Seolah-olah dia tak bersalah. Ya, kan dia minta penghentian tuh. Dia bilang dia melawan tuh di pengadilan, minta kasus ini dihentikan dengan alasan dia itu yang dia teliti itu adalah postingan dari Dian Sandi. Padahal kalaupun yang dia teliti adalah postingan dari Dian Sandi, tapi kan bukan nama Dian Sandi yang dia sebutkan, bukan ijazah Dian Sandi, kan tetap nama Pak Jokowi yang dia bawa, yang dia cemarkan nama baik Pak Jokowi dengan menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Tipa, nggak usah banyak kali alasan kau, ya, perempuan spiritualitil kayak kau gini cocoknya berada dalam penjara biar aman sikit til kau tuh. Kata si Tipa, yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Memang yang kau teliti itu ya, yang postingan Dian Sandi. Tapi postingan Dian Sandi itu adalah ijazah daripada Jokowi, bukan ijazah Dian Sandi. Jadi kau nggak usah banyak kali gaya, seolah-olah yang kau teliti itu bukan punya Pak Jokowi. Kalau kau meneliti ya dari comotan yang diposting Dian Sandi, seharusnya kau bicara ya tentang Dian Sandi, bukan kau bicara tentang Jokowi. Kalau postingan itu ya ijazahnya Dian Sandi, kan nggak mungkin kau teliti. Lagipun ya peneliti dari mana? Kau ini mencomot bekas ya kan postingan orang, habis itu kau teliti karena itu postingan itu adalah ijazah Jokowi. Kau sama si Panci lantas ya tuh menebarkan berita kepada seluruh Indonesia bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Jadi nggak usah banyak ngeles kau Tipa ya, perempuan jadi-jadian muka tembok ya, muka badak kayak kau gini ya kan, nggak pantas juga kalau tidak berada dalam penjara. Jejak digital kau banyak yang menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi nggak usah banyak gaya kau di situ. Gak usah kau bodoh-bodoh rakyat Indonesia. Kau pikir nanti hakim ya meloloskan permintaan kau itu, memberhentikan kasus ini? Nggak bisa dihentikan Tipa sampai kau masuk penjara. Buat pecinta Pak Jokowi, kawal terus kasus si Tipa ini sampai dia mendekam di penjara. Enak betul dia memfitnah Pak Jokowi setiap hari, merendahkan Pak Jokowi. Ya, sampai kau bilang otak Jokowi kecil, ya, habis itu kita ketapel-ketapel. Luar biasa kau. Gak ada aku tengok perempuan sehina kau ini merendahkan mantan presiden. Yang kau rendahkan ini ya 10 tahun membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau sendiri hanya perempuan gila babi yang setiap hari muncung kau tuh, tak bisa kau jaga, merendahkan Pak Jokowi, memfitnahnya, bahkan kuburan orang tuanya pun sanggup kau ya menghinanya di depan makamnya. Perempuan apa kau? Jadi kalau seandainya hakim ya menyetujui permintaan kau ini, ya kan, hakimnya kita demo. Sudah jelas jejak digital kau itu banyak. Kalaupun yang kau teliti ya kan, postingan dari Dian Sandi, yang diposting Dian Sandi itu ijazah Jokowi. Jadi dari mana sisanya kau tak bersalah? Mengkaji kok dari comotan media sosial, nampak kali kau ya kan perempuan setengah gila kau. Katanya peneliti apa kau? Apalagi standing kau meneliti ijazah orang?
Kata dia, kami sama sekali tidak melakukan pengkajian komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo. Nggak ada komentar di mana kau? Bukan kamu congko sama si Roy itu yang setiap hari kowar-kowar di media sosial menyatakan bahwasanya ijazah itu bukan ijazah asli Pak Jokowi. Pak Jokowi ijazahnya palsu. Habis itu kau bilang lagi kan, tuh ya fotonya bukan foto Pak Jokowi. Belahan rambut pun kau bilang akan tergantung dari susunan otak, kerangka otak. Otak kau tak ada. Manusia kayak gini kok banyak yang bela. Apalah negara Republik Indonesia ini, manusia biadab kayak gini, perempuan biadab kayak gini, ya masih saja dibela. Sementara kesalahannya sudah nampak jelas. Memfitnah Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, mencemarkan nama Pak Jokowi, itu pun masih banyak yang belanya. Hanya manusia bodoh lah yang membela manusia kayak Setipa ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Wak Udin meradang setelah nggak dipakai lagi oleh Roy Suryo. Kebencian Wak Udin bikin Wak Udin ini tambah stres gimana caranya agar menjatuhkan Pak Joko Widodo di persidangan. Tetapi tujuan Wak Udin ini dihambat oleh Roy Suryo yang nggak mau dengar nasihat si Wak Udin ini. Yang lucunya yang disalahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya skenario agar tidak sampai ke persidangan. Ya, secara logika, siapa yang mengajukan pra peradilan? Siapa yang mengundur-undur persidangan? Siapa yang minta sidang itu tidak dilanjutkan, di stop? Wak Udin, Wak Udin. Saya Merdeka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.